Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam saudaraku. Selamat Passion yang ketiga untuk kita, juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami dan menikmati bagaimana pengorbanan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam Passion yang ketiga ini tertulis dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75, demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara terkasih, kita tentu semua sudah mengetahui cerita tentang penyangkalan Petrus ini. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus, dan dia teringat dengan pembicaraannya ketika mereka berbincang-bincang bersama dengan murid-murid Yesus. Yesus telah mengatakan hal itu, bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang yang akan menyiksa dia. Tetapi pada saat itu Petrus mencoba untuk membela dan mengatakan, "Sampai dimanapun, sampai mati pun, aku akan tetap bersama dengan engkau." Tetapi Yesus mengatakan kepada Petrus, "Oh Petrus, Petrus, 3 kali engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Kalau kita mengingat ini sementara, sejenak saudara terkasih, tentu kita merasa sedih sekali. Kalaulah kita yang menjadi sosok Petrus, tentu dia juga sedih sekali. Pasti kita merasa telah mengkhianati kebaikan Yesus. Yesus sangat menyayangi Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid yang sangat dia sayangi. Dan kita bisa lihat itu di dalam perjalanan pelayanan Yesus. Selalu Petrus hadir di sana. Bahkan ketika Yesus mengalami kemuliaan, Petrus ada di sana. Dan dia merasa luar biasa. Dan dia mengatakan kepada Yesus pada saat itu, "Tuhan, berikan aku kesempatan mendirikan 3 tenda. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sebagai pertanda bahwa engkau izinkan menyaksikan kemuliaan-Mu."
Lalu Yesus menjawab dia, "Oh Petrus, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan." Begitu cintanya kepada Yesus, begitu hebatnya responsifnya kepada pelayanan Yesus. Dan ketika di dalam arak-arakan Yesus disiksa, dia mengatakan kepada Yesus, "Aku tidak setuju dengan ini." Maka dia mengambil pisaunya yang panjang dan ia memotong kuping Maltus pada saat itu. Lalu Yesus mengatakan kepada Petrus, "Petrus, pasarung podangmu, simpan pedangmu itu. Siapa yang bermain pedang, dia akan dimakan oleh pedang." Sampai pada saat itu Petrus masih menunjukkan bahwa dia sangat sayang kepada Yesus dan dia mau mati untuk Yesus. Tetapi ternyata saudara, ini yang menjadi perenungan sama kita. Mengapa Petrus sampai menyangkal Yesus? Ini yang menarik kepada kita. Kenapa Petrus yang dari awal dia dipanggil oleh Yesus menjadi murid kesayangannya, yang selalu hadir di dalam pelayanan Yesus dan berani bersaksi dia mau mati untuk Yesus, tetapi tiba-tiba dia mau menyangkal Yesus. Kenapa? Ini yang harus kita jawab malam ini. Dalam ayat 69 dikatakan, tetapi Petrus duduk di luar halaman. Petrus tidak ada di dalam ruangan penyiksaan itu. Dia ada di luar rombongan itu. Dia tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dia tidak bersama dengan Maria, ibu Yesus. Dia jauh menjaga jarak dari Yesus. Oleh karena itulah dia tidak bertahan setia kepada Yesus. Saudara terkasih, ini yang menjadi perenungan kita malam ini. Ini yang menarik di dalam passion ini. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita menjauhkan diri kita, menjaga jarak dari Tuhan, di sanalah iblis akan hadir dengan kepintarannya untuk mencobai kita. Inilah yang harus kita renungkan. Karena apa? Karena setiap saat pekerjaan iblis adalah untuk merusak pekerjaan Tuhan. Untuk merusak anak-anak Tuhan. Untuk mencobai anak-anak Tuhan. Dalam passion ini kita diingatkan, kenapa Petrus yang begitu setia? Kenapa Petrus yang begitu responsif dengan pelayanan Tuhan Yesus? Kenapa Petrus yang sangat disayangi Tuhan Yesus sanggup dan mampu menyangkal Yesus? Karena dia jauh dari Yesus pada saat itu. Saudara terkasih, kita tidak lebih hebat dari Petrus. Kita tidak lebih beriman atau lebih setia kepada Tuhan dari Petrus. Oleh karena itu adalah sangat mungkin saudara dan saya akan mengalami seperti yang dialami Petrus ini. Ketika datang persoalan, ketika pergumulan menerpa kita bertubi-tubi, ketika kita mengatakan seperti tidak mampu lagi menghadapi persoalan, di sana iblis akan menawarkan jawaban kepada kita kalau kita jauh dari Tuhan. Percayalah saudara terkasih, ini yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita. Padahal saudara terkasih, di dalam ayat 70 dikatakan ada seorang hamba perempuan. Artinya hamba bukan orang penting,
orang yang biasa-biasa saja. Ketika di perempuan itu mengatakan, kau selalu bersama-sama dengan dia. Bayangkan saudara, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang tidak berpengaruh, tetapi seorang hamba perempuan ditakuti oleh Petrus. Dia takut, dia gentar dengan itu. Jawabannya kembali, kenapa? Karena dia jauh dari Tuhan. Ketika terjadi cambukan atau penyiksaan kepada Yesus atau pengkhianatan kepada Yesus, Petrus mencari jarak. Dia mencari aman. Hupada uma diriku asa undang ditadah hiau. Dia menjauhkan diri, dia pikir dengan itu dia akan menjadi aman. Justru padahal dengan menjauhkan diri dari Tuhan, dia akan semakin dicobai oleh iblis terus-terusan. Itu yang pertama sekali saudara terkasih. Yang kedua yang menarik adalah setelah 3 kali dia menyangkal Yesus, maka berkokoklah ayam. Dia mengingat kembali perbincangannya dengan Yesus. Ini yang menarik, ayat 75, lalu dia mengingat dan pergi menangis dengan sangat sedihnya. Inilah hal kedua yang perlu kita renungkan. Semua kita pernah jatuh dalam dosa. Semua kita pernah menyangkal Yesus dalam hidup kita melalui segala perbuatan kita. Semua kita pernah mengkhianati iman kita, mengkhianati panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Petrus memberikan contoh kepada kita. Setelah dia mengingat perkataan Yesus itu, dia menangis dengan sedihnya. Ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, ketika kita gagal untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, mari kita mengingat kembali. Mari kita menyesali kembali apa yang telah kita lakukan, supaya kita tidak terus-terus di jalan yang salah. Saya mencatat tadi Korama, oh Tuhan, bereng ma pardalanakku saliling boluku, ajari au marhite todimi, asa saya toktong mardalan di lomo ni roham. Ini yang harus menjadi doa kita, doa kaum bapak, doa kaum ibu, doa guru sekolah minggu, naposo bulung, parhalado, pendeta. Bereng au di pardalanakku, ajari au marhite todim, asa saya toktong au mardalan di lomo ni roham. Ketika kita jatuh, kita mengingat kembali bahwa Tuhan itu baik kepada kita, bahwa Dia mau mengampuni kita, bahwa Dia sanggup memulihkan keberadaan kita. Itulah yang mau dikatakan oleh Petrus kepada kita pada malam hari ini. Saudara terkasih, tentu semua kita pernah jatuh dalam ketakutan, jatuh dalam kegelisahan, jatuh dalam penyesalan. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita, tidak cukup hanya menyesal, tetapi kita harus menangis dan bangkit kembali dari keberadaan kita. Kalau kita membaca kembali peristiwa tentang Petrus, setelah Yesus bangkit dari kematian, setelah dia datang kembali, Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Kembali Petrus mengingat pengalamannya ketika dia menyangkal Yesus. Pertama sekali Yesus mengatakan, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku.
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kembali lagi 3 kali Yesus menyapa dia. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kali Yesus juga mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara terkasih, inilah suara passion kepada kita. Kita menjadi sosok Petrus saat ini. Sosok yang pernah menyangkal Yesus melalui dosa-dosa kita. Sosok yang pernah mengkhianati Yesus karena ketakutan kita. Karena pergumulan kita. Karena kejahatan kita. Kita menyangkal Yesus. Tetapi di akhirnya kita menyesali. Dan Yesus menyambut kita. Setelah kita menyesal, kita menangis, Yesus akan memakai kita dengan luar biasa. Kalau kita mengasihi Yesus, perkataan Yesus kepada kita adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Siapakah domba-domba Yesus? Itu yang harus kita jawab sekarang. Domba Yesus adalah orang yang kita kasihi, yang paling dekat dengan kita. Kalau kau tidak bisa mengasihi orang yang paling dekat dengan engkau, mustahil engkau bisa mengasihi orang yang lebih jauh dari kau. Siapakah domba-domba Yesus? Orang yang paling dekat dengan kita. Gembalakanlah. Gembalakanlah. Apa artinya menggembalakan, saudara terkasih? Berikan apa yang dia butuhkan. Lakukan itu dengan kasih. Lakukan itu dengan tulus ikhlas. Siapa yang paling dekat dengan engkau? Yang pertama sekali keluarga kita, teman seiman kita, teman sekerja kita. Tahapannya ada. Itulah yang harus kita gembalakan. Jangan pernah menelantarkan orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan pernah menyakiti orang yang dekat dengan kita. Sebab tidak mungkin engkau mengasihi orang yang jauh daripadamu kalau kau tidak mengasihi orang yang dekat denganmu. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka saudara terkasih, di malam Passion ini, mari menjadi sosok Petrus yang pernah menyangkal Yesus, yang pernah mengkhianati Yesus, yang pernah meninggalkan Yesus, tapi kembali kepada Yesus, lalu bangkit kembali menjadi penggembala domba-domba Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dengan histori Petrus ketika Engkau disalibkan. Petrus menyangkal Engkau sampai 3 kali. Tetapi dia tidak berhenti di dalam penyangkalannya. Dia menyesal karena dia mengingat suara Tuhan. Karena dia mengingat perkataan Tuhan, maka dia menyesal dan dia menangis. Dan dia kembali bangkit menjadi teman sekerja Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan, sosok Petruslah yang kami miliki sampai saat ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyakitkan hati Tuhan. Yang menyangkal Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Engkau mengampuni kami. Dan menyadarkan kami atas segala dosa-dosa kami. Sehingga kami bangkit Tuhan. Bersedia menjadi gembala kepada semua domba-domba-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan menjadi gembala kepada setiap orang. Di rumah kami, di gereja, di masyarakat,
dimanapun kami berada, kami adalah teman sekerja Tuhan menjadi gembala. Perbaharuilah hidup kami semua. Pulihkan kami dari keberadaan kami Tuhan. Biarlah kami terus menangis atas penyesalan kami. Tetapi kami tidak berhenti di sana. Kami bangkit dan kami percaya Tuhan memampukan kami menjadi gembala. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami di masa passion ini, agar sungguh-sungguh menikmati, mengimani kesengsaraan Yesus yang datang berkorban untuk kami, mati untuk kami dan bangkit kembali untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan semua kami jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah passion ini, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami menjadi milik-Mu dan Engkau menjadi Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin.